Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan saya Priagung Dana Rahmanto dalam pembahasan manajemen inovasi, manajemen perubahan. Oke, hari ini saya akan mengoverview terkait manajemen perubahan. Tidak terlalu lama, jadi kita akan mulai saja. Oke, manajemen perubahan ini merupakan suatu part dari manajemen yang umumnya harus dilakukan oleh suatu organisasi, baik perusahaan atau organisasi lainnya. Oke, kalau kita lihat manajemen perubahan ini apa sih sebenarnya? Dia itu sebenarnya adalah perubahan sesuatu yang harapannya adalah dapat mencapai kinerja yang tinggi. Apa yang dirubah? Nah, bisa birokrasinya, bisa prosesnya, dan lain-lain. Oke. Nah, perubahan ini intinya adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan baik di internal atau di eksternal yang dilakukan agar tujuan perusahaan ini dapat tercapai. Kalau kita lihat, ya, sebenarnya perubahan itu bisa apa? Nah, ini salah satu teori ya dari Lamas tahun 2004. Dia bilang perubahan ini dapat dilihat sebagai struktur, proses, orang, atau budaya. Yang dirubah bisa strukturnya, bisa prosesnya, bisa orangnya, bisa budayanya. Kalau sekarang mungkin bisa juga ketambahan misalnya kalau proses jadi teknologinya dan lain-lain sebagainya. Kenapa harus berubah? Karena sesuatu itu harus berkembang. Perusahaan harus berkembang, kemudian harus terjadi peningkatan, harus terjadi perbaikan, harus terjadi kinerja yang lebih baik. Oke, karena suatu organisasi memerlukan perkembangan atau perubahan, jadi dia dituntut untuk terjadinya perubahan, ya, terdorong untuk terjadinya perubahan. Perubahan tersebut bisa yang disebabkan oleh internal maupun yang disebabkan oleh eksternal. Jika kita lihat faktor pendorong eksternal itu sebenarnya ada banyak, seperti adanya permintaan pelanggan, perubahan pasar, perubahan teknologi, gitu ya. Kemudian ada perubahan pesaing. Nah, perubahan-perubahan seperti ini yang nantinya mendorong perusahaan untuk bergerak lebih baik lagi sehingga dia dapat bersaing dengan perusahaan lain, organisasi lain yang nantinya adalah goals-nya itu dapat tercapai, ya. Oke, bahkan perubahan tersebut itu bisa disebabkan oleh faktor internal juga sebenarnya. Faktor internal kalau di perusahaan, faktor internal yang menyebabkan biasanya adalah dorongan dari sumber daya organisasi, seperti adanya perubahan dari behavior karyawannya, dari teknologi yang digunakan di perusahaan, dari apalagi ya, dari pimpinannya. Nah, hal-hal seperti ini yang juga akan mendorong perubahan. Oke, jika kita lihat perubahan ini, perubahan ini ada 3 tipologi perubahan. Yang pertama adalah berupa adaptive change, yang kedua ada innovative change, yang ketiga ada radical change. Kita lihat satu-satu. Ketika adaptive change, perubahan yang paling rendah biaya ketidakpastian cenderung meniru unit yang lain. Dia bersifat adaptif. Kalau bisa kita lihat itu biasanya dia tidak ada perubahan yang signifikan, tapi perubahannya adalah perubahan-perubahan kecil biasanya. Kemudian ada innovative change. Kalau innovative change ini perubahannya tidak terlalu radikal dan tidak terlalu kecil juga, tapi biasanya dia akan merubah sesuatu, praktek atau proses sesuatu di dalam suatu perusahaan yang membutuhkan sesuatu yang baru, dukungan yang baru. Kemudian ada radical change. Nah, ketika radical innovative atau radical change ini biasanya perubahan ini terjadi secara radikal, berubahnya secara drastis, gitu ya. Yang tadinya tidak ada sekarang jadi ada misalnya.
Misalnya ketika kita berbicara tentang iPhone yang tadinya itu jarang orang handphone itu touchscreen, tiba-tiba muncul handphone touchscreen. Nah, itu radical change. Yang tadinya nggak ada sekarang jadi ada, gitu ya. Eh, itu tipologi dari perubahan. Oke. Eh, ada banyak isu yang terkait dengan perubahan. Oke. Isu yang paling banyak adalah biasanya terkait dengan dinamisnya gitu, dinamisnya pasar, dinamisnya dunia, dan adanya peran dari globalisasi atau dorongan-dorongan dari perusahaan lain. Nah, hal-hal tersebut yang meningkatkan awareness suatu organisasi untuk dapat berubah dan bisa bertahan untuk eh, survive gitu ya, tidak sampai tutup gitu ya. Oke, saya kira seperti itu penjelasan dari perubahan. Yang intinya adalah perubahan-perubahan yang dilakukan nanti akan melahirkan inovasi-inovasi. Inovasi-inovasi yang dilakukan harus berguna bagi perusahaan sehingga tujuan perusahaan tercapai, perusahaan dapat bertahan dan kinerja perusahaan menjadi kinerja yang tinggi, kinerja yang baik, gitu ya, sehingga semakin lama semakin baik. Demikian penjelasan rangkuman saya terkait manajemen perubahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.